Nah, ini baru seru. Perang Baratayuda baru akan dimulai setelah Sekjen PDIP ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasto Kristianto akan membongkar korupsi para pejabat Republik Indonesia. Kita menggunakan istilah para bajingan saling bongkar-membongkar. Sesama bajingan akan saling bongkar-membongkar. Mengapa kita menggunakan istilah para bajingan? Lalu menggunakan istilah apa lagi? Kan kenyataannya para bajingan, para garong ini akan saling bongkar-membongkar. Dan rakyatlah nanti yang akan mendapatkan kesejahteraan. Karena selama ini sebenarnya banyak sekali para politikus, para pejabat di negeri kita ini yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada rakyat. Mereka semuanya bermain. Oleh sebab itulah kita menggunakan istilah sesama bajingan akan saling bongkar-membongkar. Perang Baratayuda baru akan segera dimulai setelah Sekjen PDIP ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI ke komisionaris KPU yang melibatkan Harun Masiku. Ya, sebenarnya kalau kasus seperti ini sekelas Sekjen Partai Besar PDIP ini memang seolah-olah ini adalah permainan politik, politisasi. Karena kalau sekelas Sekjen ya PDIP ya harusnya kasusnya besar. Artinya kasus besar itu kasus proyek lah, proyek besar begitu, yang korupsinya itu sampai triliun mungkin begitu. Nah, kalau kasus seperti ini kan seolah-olah kasus sepele. Kasus sepele seperti ini di mana-mana terjadi. Mohon maaf, di mana-mana terjadi, di partai manapun terjadi. Jadi kalau kasus suap pergantian antar waktu PAW ini bukan barang yang aneh. Hampir setiap partai udahlah kita buka saja, bongkar semua. Itu kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI. Ini Masya Allah luar biasa. Apakah saya hanya ngecap? Udah, kita jujur-jujuran. Memang kalau untuk mencari bukti ya sulit kan, semuanya seolah-olah di bawah tangan. Tetapi itu bukan menjadi rahasia. Oleh sebab itulah kita tunggu nih dari Mas Hasto Kristianto untuk berani membongkar semuanya, bongkar semuanya. Karena Mas Hasto kan pelaku. Sehingga Mas Hasto ini memungkinkan, sangat memungkinkan sekali dari tangan beliau lah nanti akan terbongkar semua kasus-kasus itu. Jadi kita istilahkan sesama bajingan akan saling bongkar-membongkar. Nah, penetapan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu Sprindik /153 DIK titik 00 garis miring 01 garis miring 12 garis miring 2024. Ini berarti kan itu sudah resmi. Tetapi kalau kita renungkan, yaitu tadi sekelas sekjen loh, Sekjen PDIP. Ini yang diteliti, yang disoroti kasusnya ya seperti ini, suap PAW. Ini kan itu terjadi di mana-mana. Ya lebih hebohnya itu ya proyek besar begitulah. Proyek besar yang miliaran bahkan triliunan begitu. Nah, kalau kasus begini mohon maaf, ayo bongkar-bongkaran lah, hampir semua partai ini terjadi. Ya. Nah, sebetulnya menurut Guntur Romli, juru bicara PDIP, mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Kalau ini sampai bongkar-bongkaran, itu yang mendapatkan keuntungan manfaat itu adalah rakyat. Mengapa? Ya kan selama ini rakyatlah yang dijadikan korban. Nah, kalau para pemain itu saling bongkar-membongkar, istilahnya para bajingan saling bongkar-membongkar, akan merembet, jadi semuanya
yang banyak yang kena, maka uangnya itu akan untuk kesejahteraan rakyat. Ya tuh ya. Jadi kita harapkan nih saling bongkar-bongkar terus. Ayo, lingkaran itu yang kita sebut lingkaran setan itu. Ayo saling bongkar-membongkar, sana bongkar sini, situ bongkar sana, bongkar sini. Ya kita bakar sekalian semangatnya. Jangan terima Anda ini ya dibongkar. Ya mohon maaf nih, kalau sudah sesama bajingan dibongkar satu, ya akan ngoceh. Akan ngoceh ini secara psikologi loh ya, secara psikologi. Kalau satu bajingan ditangkap, wah yang lainnya akan kena semua nih. Kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus seterusnya. Dan ini sekali lagi yang menjadi salah satu mendapatkan keuntungan paling besar adalah rakyat. Oleh sebab itu justru rakyat ini harus mendukung agar benar-benar Mas Hasto Kristianto berani untuk membongkar semuanya itu. Bongkar saja. Nah nanti yang dibongkar itu akan membongkar yang lain. Jadi misalnya nih Mas Hasto membongkar si A, si B, si B, si C. Nah si A, si B, C, D ini juga akan membongkar karena memang mentalitas bajingan. Jadi kalau yang dibongkar dia merasa dibongkar si A, maka dia akan membongkar si B akan membongkar si C dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, tergantung aparat penegak hukum, ya kan? Jadi tergantung aparat penegak hukum, apakah hukum di Indonesia ini masih bisa dipermainkan atau tidak? Ini kan kembali kepada mentalitas manusia-manusia Indonesia. Jadi misalnya kalau Mas Hasto sudah berani menyiapkan video-video misalnya dengan bukti-bukti yang betul-betul konkret, kemudian tinggal penegak hukumnya. Apakah penegak hukumnya juga bisa dibeli, dipermainkan dan seterusnya? Jadi rakyat Indonesia harus betul-betul memberikan support. Ya kemudian nih pengamat militer Koni Rahakumidin Bakri Beliau mengaku nih videonya sudah viral sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dititipkan ke dirinya sudah dinotariskan di Rusia. Dia Koni Bakri ini meyakini dokumen-dokumen yang dititipkan Hasto bisa menjadi bom waktu. Ini bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan ya. Nah pernyataan-pernyataan ini ya itu harus kita dukung, rakyat yang mendukung. Jadi ayo buktikan, Mbak Koni buktikan gitu. Ayo dokumen-dokumen yang dititipkan oleh Mas Hasto itu bongkar saja sekalian. Nah video-video yang sudah diancamkan oleh jubirnya PDIP kan mengancam tuh. Buka saja, bongkar. Nah kalau yang dibongkar itu gak terima akan membongkar yang lain. Wes pokoknya kita tunggu dan rakyat berdoa saja. Mudah-mudahan mereka saling bongkar-membongkar. Sesama tolim dengan orang tolim akan saling bongkar-membongkar. Dengan istilahnya sesama bajingan akan saling bongkar-membongkar. Yang diuntungkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Demikian semoga Indonesia menjadi maju, adil, makmur dan sejahtera. Amin, amin, Allahumma amin.